Pemirsa, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengakui permainan tim Vietnam memang lebih baik ketimbang anak-anak asuhnya. Herdman pun menyatakan timnas siap bermain habis-habisan saat menghadapi tuan rumah Singapura. They earned their 3 points tonight. I think we have to own what we have to own, which is that the performance wasn't good enough. I mean, tactically, they were better. As a coach, you gotta learn quickly on this job, very quickly, and we've got games coming very quickly in Singapore. So we lose, we learn. We'll be frustrated and angry for a short period, but we have to get this team focused now. We're still in the fight. Our fans are still in the fight with us. We go to Singapore with a very clear mindset that we have to win a football match. Dan pemirsa, untuk membahasnya sudah ada pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bung Roni. Selamat pagi, Selamat pagi, Bung Ropan. Siap. Ya, pagi. Bung Ropan, dengan melihat permainan tadi malam, apa yang harus dibenahi dari permainan timnas kita? Apakah ini pertahanan yang kita masih rapuh atau seperti apa, Bung? Iya, kalau bisa melihat, ya bicara misalnya Andro yang bilang lini pertahanan oke, karena melawan Kamboja dan Timur Leste kan pertahanan kita tidak teruji, belum teruji sama sekali. Nah, inilah pertahanan kita ketika diuji oleh Vietnam, tim yang memang di level atas, mereka sebagai juara bertahan, dan kelihatan kita sangat rapuh di belakang. Kesalahan-kesalahan elementer yang sebenarnya tidak perlu terjadi itu tidak dilakukan, ya, baik dari kiper Nadeo atau dengan Rido di sana. Koordinasi tidak jalan, ya, bagaimana di belakang itu komunikasi ini yang paling penting, sehingga itu menjadi titik lemah buat kita, terutama di sektor kanan dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Vietnam, dan itu 2 gol datang dari sisi tersebut. Tidak ada Sandy Walsh di kanan, memang kelihatan sekali karena mungkin ada bermasalah. Ketika ada perubahan dilakukan oleh John Herdman di dalam lini pertahanan dengan menempatkan di belakang itu ada Zain, kemudian Rido dan seorang Jordi Amat. Jadi memang kelihatan di kanan itu yang ditempati oleh Sandy itu kosong, sehingga membuat Rido itu bergeser ke kanan. Ya, sebelumnya kan melawan Kamboja Rido itu ada di tengah, Sandy di kanan dan Zain di kiri. Ya, itu tidak terjadi dalam pertandingan semalam. Terlepas dari apapun, yang harus dikatakan bahwa Vietnam memang layak untuk bisa memenangkan pertandingan. Mereka menjalankan game plan yang sangat baik yang dilakukan oleh pelatih mereka Kim Sang-sik, dan seluruh pemain itu menjalankan suatu permainan yang sangat disiplin, menjaga daerah dengan baik, menjaga lawan dengan bagus, dan pressing mereka yang sangat tinggi yang membuat kita kesulitan. Itu sementara, Andro. Baik, Bung Ropan, kalau kita melihat begitu ya, Indonesia saat ini kan sudah berada di ujung tanduk begitu, antara hidup laga dan mati juga saat akan menghadapi Singapura nanti gitu sebagai tuan rumah. Seperti apa peluang timnas sendiri agar Indonesia bisa mengalahkan Singapura? Kalau tidak salah, Indonesia terakhir kali mengalahkan Singapura ini di ajang ASEAN Cup 2021 dengan skor 4-2 begitu. Ya, itu terakhir kali, dan sekarang kan berbeda. Bukan Singapura sebelumnya. Sekarang Singapura sedang bagus-bagusnya. Mereka mampu menahan Vietnam 0-0 ketika bermain di Vietnam, itu luar biasa. Dan tekanan berbalik di Indonesia saat ini. Indonesia butuh menang. 1-0 udah cukup, yang penting 3 poin. Imbang apalagi kalah tersisi. Nah, Singapura kan yang lagi maju ditangani oleh Gavin Lee, pelatih mereka, tentunya tidak mau kalah di kandang. Karena Singapura itu imbang saja mereka sudah lolos. Sekarang bermain di lapangan sintetis, di jalan besar, jalan panjang yang ada di Singapura sana. Itu yang membuat mereka termotivasi. Tapi terlepas dari itu, sekarang kan bagi Indonesia tidak ada pilihan. Sama seperti kemarin dengan Vietnam. Ketika Vietnam itu tertahan imbang, mereka tertekan. Melawan Indonesia di Pakansari, mereka harus bisa menang. Tidak boleh imbang, apalagi kalah. Dan itu mereka lakukan dengan baik, lewat semangat juang, motivasi, dan kreativitas permainan yang bagus. Kita harus bisa melakukan hal yang sama. Karena pilihannya cuma menang 3 poin, maka bagi John Herdman, ya dia harus bisa menyuruh timnya, memotivasi timnya yang bermain hidup mati bagi pertandingan melawan Singapura nantinya. Komposisi pemain saya pikir di belakang harus bisa menjadi perhatian. Kemudian di tengah, ya tidak boleh terlalu banyak bergantung terhadap seorang Tom Hai, walaupun memang Tom Hai adalah pemain yang pembeda. Tetapi di sini harus dipikirkan oleh John Herdman untuk mencari solusi terbaik bagaimana bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus dengan menjalankan game plan yang baik menghadapi Singapura. Nah, bagi John Herdman tentunya harus bisa melihat, menganalisis permainan Singapura terutama menghadapi Vietnam. Bagaimana mereka menghadapi Kamboja, bagaimana mereka menghadapi Timur Leste. Itu harus dianalisis dengan baik, mencari kelemahan, kelebihan dari Singapura.
agar tim kita bisa memenangkan pertandingan. Gitu, Andro. Baik, Bung Ropan, terakhir Singapura ini kan diprediksi akan bermain low block begitu atau juga dengan counter yang sangat cepat gitu permainannya kalau kita lihat beberapa laga terakhir dengan materi pemain yang kita memiliki begitu. Skema apa yang paling sesuai agar kita bisa meraih kemenangan dengan Singapura di hari Jumat nanti? Ya biasanya kita kan dengan 3-4-3. Sekarang ketika kita dituntut untuk bisa menang, 3 poin harga mati buat kita, maka John Herman harus memiliki dengan bermain lebih attack. Mungkin saja dengan bermain misalnya 3-5-2 atau 4-3-3 kita harus lebih menyerang karena kita butuh menang. Ya, menang atau kalah sama sekali. Jadi ketika kita butuh menang, maka pemain-pemain depan harus lebih banyak dimainkan. Bukan cuma Michael Becker, bukan cuma Ragnar Oratmangun, tentunya harus ada misalnya Egy dimainkan lebih ke depan ya. Di samping ada Eliano. Jadi memang di belakang bisa saja dengan 3 lagi, tetapi banyak pemain-pemain mungkin 4-5 yang lebih attack ke depan sehingga memungkinkan kita untuk bisa mencetak gol. Karena tujuan kita jelas, mencetak gol dan menang. Itu yang mungkin harus dilakukan oleh John Herman dalam pertandingan menghadapi Singapura yang tidak mudah, ya tidak gampang bermain di kandang lawan dan kita dituntut harus bisa memenangkan pertandingan. Tapi harus kembali cepat ya recovery bagi pemain-pemain untuk melupakan pertandingan tragedi di Pakansari melawan Vietnam kemarin dan sekarang tetap fokus untuk laga melawan Singapura. Itu yang paling penting untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Begitu, Andro. Baik, terima kasih Bung Ropan, pengamat sepak bola. Kita harapkan juga bahwa Indonesia bisa menang melawan Singapura di hari Jumat nanti dengan perbanyak dari lini serang kita. Terima kasih Bung Ropan telah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.